Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, ana bi khair. Kita hari ini mulai pelajaran lagi ya. Pada pagi hari ini tentang struktur bumi dan perkembangannya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya silakan Kak Dia dipimpin. Istadadna duaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Semuanya masuk ya, ber-20 ya? Oke, baik, kita lanjut. Kamu apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Pada pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Tentang lapisan bumi. Terus ada lagi yang masih ingat? Lempeng tektonik. Tektonik disebut juga dengan lempeng litosfer. Apa kalian pernah merasakan, mengalami atau melihat tentang bencana alam secara langsung atau tidak langsung? Apa saja? Gempa bumi, banjir, longsor, angin. Nah, semua itu apa lagi? Angin puting beliung. Nah, semua itu apakah dikarenakan manusia atau memang terjadi karena alam? Terjadi karena alam ya. Bencana itu yang kita bahas pada hari ini yaitu gempa bumi. Ada satu ayat yang berkaitan dengan gempa bumi, yaitu surat Araf ayat 31. Kalian di sini ada kata-kata gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah karenanya. Makna di sini kalau kita pahami secara langsung, kalau bumi terbelah, digoncangkan, otomatis itu adalah peristiwa gempa bumi. Semuanya sudah diterangkan sama Allah di Al-Quran, bahwa kita diperingatkan semua kejadian ini tidak terjadi sendirinya, tapi ada campur tangan dari Allah buat memperingatkan manusia kalau kita itu harus berbuat baik agar kita tidak mendapatkan azab berupa gempa bumi. Dengan pembelajaran kita hari ini yaitu ada dengan mengamati video, kalian bisa menganalisa kemungkinan ancaman bencana berdasarkan bentang alam dan letak geografis. Kegiatan diskusi nanti itu diskusi kelompok, kalian dapat menyimpulkan intinya mitigasi bencana bagi masyarakat. Ada yang tahu mitigasi itu apa? Nggak tahu, nanti kita bahas. Pembelajarannya apa saja? Yang pertama nanti ada pengamatan video. Saya tayangkan video di sini, kalian amati di situ ada masalah apa. Yang kedua ada prosesnya. Yang pertama diskusi, yang kedua membuat proyek. Diskusi kelompok nanti ada lagi. Yang ketiga membuat proyek seperti itu sudah terangkan pada pertemuan sebelumnya. Sudah membawa alat bahan? Nanti kita langsung bikin proyeknya. Yang ketiga kalian presentasi alat yang kalian buat hari ini. Jadi selama proses pembelajaran hari ini, Ustazah juga akan menilai 3 aspek. Yang pertama sikap, kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Kita tonton videonya. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan potensi gempa bumi dan tsunami di pesisir selatan Jawa Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan adanya potensi tsunami akibat gempa di pesisir selatan Jawa Timur. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyatakan berdasarkan kajian tim ahli BMKG, potensi terburuk bencana tsunami tersebut bisa mencapai ketinggian 29 meter. Itu tadi video tentang potensi tsunami yang disebabkan oleh gempa yang ada di Jawa Timur. Kita baca artikel di sini. 25 kecamatan di Banyuwangi ikut bergoyang akibat gempa di Bali.
Gempanya 5,8 skala Richter. Pusatnya di Bali, tapi nyampenya ke Banyuwangi. Pasti kalian juga sering nggak merasakan hal itu gempa? Kalau kalian merasakannya dari apa kira-kira? Goyang-goyang, bendanya bergerak sendiri pusing. Nah, benar itu salah satu wilayah yang rawan gempa. Banyuwangi ada di sebelah sini, titik-titik merahnya sampai nggak kelihatan saking banyaknya. Berarti ada masalah apa di sini? Silakan, ada yang angkat tangan. Harus pas ada. Berarti di Indonesia itu sering terjadi. Kalau sering terjadi gempa bumi, apa yang harus kita lakukan? Mempersiapkan diri jauh-jauh. Kalau kita nggak siap, ketika gempa, kalau udah runtuh dulu rumahnya kita mati. Berarti jauh-jauh kita sudah harus punya alat yang bisa memperingatkan kita ketika gempa bumi itu terjadi. Jadi itu adalah praktek yang akan kita lakukan hari ini. Diskusi kelompoknya atau proyek kelompoknya sudah bagi. Kelompok 3 ada Sakina, Aisyah, Nadia, Rizkita, dan Luna. Kelompok 4 ada Diana. Masing-masing kelompok membentuk satu lingkaran seperti ini. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan semuanya moving ke tempatnya masing-masing. Nanti alat bahannya dipersiapkan ya. KPD-nya bisa dibagikan. Silakan dilanjutkan mengerjakannya seperti timeline yang sudah kalian kerjakan kemarin. Tugas desain proyeknya sudah selesai. Sudah selesai digambar. Ada yang mau menampilkan desain ininya, desain alat deteksi gempanya? Kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, silakan. Ini desain kelompok kami. Negara melakukan proses pembuatan alat deteksi gempa. Ada internet yang bisa dipakai. Kalian kan sudah bawa HP, bawa laptop, silakan searching sebanyak-banyaknya tentang panduan untuk membuat alat deteksi gempa sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Jika ada gempa itu biasanya itu biasanya kan bergoyang. Nanti sensornya itu tadi ada bunyinya. Ini ada sensornya yang mengeluarkan suara saat ada gempa, ada goyangan. Berarti sinyalnya dari buzzer aja atau ada yang lain? Lampu. Oke. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu alat pendeteksi gempa. Bahan dasar yang kami gunakan adalah styrofoam, baterai, satan, awan lembaga, kabel, dan buzzer. Buzzer akan dibunyi jika ada gempa. Kerjanya
Terus kalau uangnya nanti ada gempa, nanti sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya terangkan tentang penguatan materi gempa bumi. Silakan diperhatikan. Gempa tektonik ya. Berasal dari efek tektonik. Ada gempa tektonik, ada gempa vulkanik. Vulkanik berarti dari gunung. Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Kalau dia gempa vulkanik dari aktivitas gunung berapi karena mau keluar, makanya buminya ikut bergoyang. Alias jauh lagi jauhnya ini. Kalau Meles kan itu sama Ya. Ketika ada gempa di luar, seismografnya mencatat seperti ada pen dulu atau ada ban dulu, lalu di sini ada pennya, di sini adalah kertas. Ketika gempa, pen dulunya akan bergetar. Kalau gempa bumi terjadi, apa yang harus kalian lakukan? Berlindung di mana? Di kolom meja. Tulis nama kamu, jawab di sana. Kalian nomor 1, bagaimana gempa bumi bisa terjadi? Gempa itu terjadi karena apa? Yang kedua, kemukakan pendapatmu mengenai mitigasi bencana yang ada di Indonesia. Nah, silakan dikerjakan sekarang. Pilih satu kelompok yang paling bagus, produknya paling rapi, bekerjanya bagus, dan presentasinya lengkap. Adalah kelompok paling bagus adalah kelompok 4. Kasih nah, yang lain nanti kalian bisa meniru presentasi seperti kelompok 4. Dan ada refleksi. Di refleksi itu ada bagaimana pembelajaran hari ini. Kalau kalian senang dengan pembelajaran hari ini, tentang yang senang. Kalau kalian sedih, merasa susah, stres, tentang yang sedih, lalu tulis kesimpulan. Kesimpulan hari ini kalian belajar tentang apa? Gempa, bla bla bla. Lalu kita kasih gempa, bla bla bla. Lalu di bawahnya ada 3 pertanyaan. Kesulitannya apa? Kamu punya kesulitan nggak selama pembelajaran? Kalau nggak ada ya pasti ada. Yang kedua, ketika mengalami kesulitan itu apa, bagaimana cara mengatasinya? Silakan ada yang mau mengajukan diri dulu deh. Kalau nggak ada baru saya tunjuk. Yang mau baca kesimpulan, Nura, boleh. Ayo Nur, dibacakan yang kencang. Senang atau sedih? ini saya senang. Kesimpulannya apa? Pembelajaran hari ini. Kesimpulannya kan tentang gempa bumi dan alat mendeteksi gempa bumi. Alat mendeteksi gempa bumi seperti karena saat terjadi gempa kita memperingati agar bisa menyelamatkan. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Yang depan tugasnya adalah mempelajari subbab gunung berapi. Boleh cari di buku, di internet, ada di YouTube, ada di browser, boleh di mana aja. Silakan dicari tentang gunung berapi, masih berkaitan dengan gempa bumi. Pembelajaran hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dari Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.